kanal Sagusanov, Sagusametran yang akan dibawakan Ibu Novia Chandrawati, sekaligus kanal terakhir yang diperkenalkan. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Novia Chandrawati untuk menyampaikan kanal pelatihan pada malam hari ini. Sebelum itu Ibu Widi yang pada kolom attendee bisa stop dulu raise hand-nya sambil kita menunggu kesiapan dari Ibu Novia Chandrawati. Setelah memperkenalkan kanal Sagusametran yang dibawakan oleh Ibu Novia Chandrawati, masih ada sesi terakhir, yaitu sekaligus penutup arahan dari Kepala LPMP IGI. Oke, bagaimana Ibu Novia? Silakan sharing PPT-nya. Oke, Bapak Ibu, kita menunggu sejenak dari kesiapan materi. Ibu Novia, apakah ada kendala dalam share konten materinya, Bu? Iya, sebentar, Bu. Oh iya, kita tunggu ya, Bu ya. Nggak biasa pakai PC, jadi ini. Oh gitu. Ini. Oke, iya. Para partisipan yang hadir pada malam hari ini untuk mengisi waktu, Bapak dan Ibu bisa mengisi presensi. Yang belum mengisi presensi dari sesi sebelumnya bisa diisi di link presensi yang ada saya bagikan di kolom chat. Dari beberapa kanal yang telah dipaparkan dari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, ada beberapa kanal yang baru yang telah dipaparkan oleh narasumber kita. Bapak dan Ibu bisa catat atau memilih kanal-kanal yang Bapak Ibu butuhkan.
Kemudian nanti bisa menghubungi narasumber untuk diadakan kanal pelatihan di wilayah masing-masing. Ini kalau pakai PC yang Bagaimana Ibu Novia? nggak ketemu sih aku. Mau ngekliknya nggak ketemu. Suara Ibu agak kecil Ibu, bisa ditambahkan volumenya? Iya, ini aku muncul yang buat ininya filenya gitu. Untuk para partisipan pada hari ini, untuk mengontak kanal pelatihan yang telah dipaparkan sebelumnya, itu bisa menghubungi Pak Imron Rosadi, kanal pelatihan yang mana Bapak inginkan agar diberikan kontak narasumber. Bagaimana Ibu Novia? Bisa dibesarkan sedikit Bu, suaranya agak kecil, saya dengar suaranya Ibu. Iya, ini aku mau nyari filenya nggak ketemu-temu. Iya Bu, oke. Kliknya yang mana ya? Aku pakai PC soalnya ini nggak bisa keluar ini. Share kontennya ya Bu ya? Iya, di mana ya adanya? Ada yang paling pojok kiri atas Ibu pada laptop, share, kemudian klik my screen. File, edit, share, kemudian my screen. Edit ya? Bukan. Materinya mungkin bisa di-share ke grup Ibu, siapa tahu ada yang bisa membantu share. Oh iya, iya. Oke, karena saya sebagai host, adakah yang bisa membantu Ibu Novia untuk share materinya pada hari ini? Bisa muncul. Sudah saya kirim ke grup itunya materinya. Oke. Pak Imran, bagaimana Ibu Mansuri? Presenternya bisa diarahkan ke saya. Oke, Bu. Oke. Oke, sudah Bun. Oke, jadi sudah terlihat ya. Bu Novia sudah terlihat Bu di layar Ibu? Ya, kita mulai ya. Oke. Saya persilakan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Novia Chandrawati untuk menyampaikan kanal pelatihannya pada malam hari ini. Silakan Ibu Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak izin. Mohon maaf Bu, sebelumnya voice Ibu bisa agak dibesarin sedikit Bu. Ya. Suaranya Bu bisa dibesarin sedikit. Ya. Bluetooth mode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AUX Oke, silakan Bu Nov ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hebat semua seluruh Indonesia. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang metode Novingers untuk penyelesaian masalah trigonometri. Pendahuluan bahwa pembelajaran sains dan matematika membutuhkan keterampilan dan pemahaman dalam penguasaan trigonometri sederhana, terutama dalam menguasai nilai-nilai sudut istimewa dari 0 derajat sampai 360 derajat. Metode Novinger ini merupakan temuan langsung penulis dalam pengalaman mengajar fisika di kelas 10 MIPA dan 11 MIPA di SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Ditemukan pada tahun 2010. Kita ketahui bahwa satu putaran penuh itu bernilai 360 derajat terbagi atas kuadran 1 dari 0 sampai 90 derajat, kemudian kuadran 2 lebih dari 90 sampai 180 derajat, kuadran 3 lebih dari 180 sampai 270 derajat, dan kuadran 4 lebih dari 270 sampai 360 derajat. Nah, di sini nih, alhamdulillah Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa dari 5 jari yang kita miliki, bahwa dari 5 jari ini ternyata kita bisa menggunakannya secara bolak-balik dan memiliki selisih yang simetris yang sama antara dari ruas kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Nah, di sini ada 5 jari, yaitu jari jempol, kemudian telunjuk, jari tengah, jari kelingking, jari manis, dan jari kelingking. Nah, dari 5 jari ini, masing-masing dari jempol ke telunjuk itu selisihnya 30 derajat. Kemudian saya mulai dari yang pinggir sebelah kiri, dari kelingking ke jari manis 30 derajat. Jadi ini memiliki selisih yang sama antara ruas yang paling kanan dengan yang paling kiri. Kemudian yang di tengahnya itu ada jari manis dengan jari tengah, itu selisihnya 15 derajat. Kemudian jari telunjuk itu selisihnya ke jari tengah juga 15 derajat. Mohon maaf Ibu, sebelumnya tolong jangan, masih slide yang tadi. Ya. Oke, ini kita mengingat dari sudut tadi 360 derajat ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mulai misalnya dari sinus itu selisihnya dari sinus 0. Di sini misalnya mulainya dari 0 selisihnya 30 derajat, berarti jari manis itu adalah 30, kemudian tambah 15 itu 45, tambah 15 itu 60, tambah 30 itu 90.
Nah, ini berada di kuadran 1. Kemudian kuadran 2 itu balik lagi. 90 menuju ke kuadran 2 ditambah 30, 120, ditambah 15, 135, ditambah 15, 150, dan ditambah 30, 180. Itu kuadran 2. Kemudian kita beralih ke kuadran 3, balik lagi dari kelingking ke jari manis. Tambah 30, 180 tambah 30 itu 210, tambah 15, 225, tambah 15 lagi 240, dan tambah 30, 270. Itu berakhir kuadran 3. Kemudian kita ke kuadran 4. Kuadran 4 dari 270 tambah 30 itu 300, tambah 15 itu 315, dan tambah 15 lagi 330, dan berakhir tambah 30 itu 360. Maka dari 5 jari ini sudah menggambarkan sudut trigonometri secara utuh dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini berlaku untuk sinus dan kosinus. Nah, sedangkan tangen ya ada perbedaan untuk angka-angkanya, tapi sebetulnya kita kembalikan ke 5 jari ini juga sama ya. Dia merupakan sudut istimewa juga. Nah, sekarang kalau sudah selisih dari derajatnya, maka kita ingat nilainya sekarang. Seperti sinus 0, sinus 0 itu 0, kemudian sinus 30 itu setengah, sinus 45 itu setengah akar 2, sinus 60 itu setengah akar 3, dan sinus 90 itu 1. Nah, itu di kuadran 1. Nah, kemudian kuadran 2, kita ketahui tadi rumus di kuadran 1 adalah all. All itu sinus, kosinus, tangen, kotangen, seken, kosekan semua bernilai positif. Nah, untuk di kuadran 2 rumusnya adalah sin kosek. Jadi sinus dan kosekan saja yang bernilai positif, sementara yang lain kosinus, tangen, dan kotangen itu bernilai negatif. Nah, sekarang tadi nilainya kan 1, sinus 91. Sinus di kuadran 2 bernilai positif. Sekarang dia menurun. Tadi 1, sin 90 itu 1, kemudian nambah 30 sudutnya sin 120. Itu turun jadi setengah akar 3, kemudian turun sin 135 itu setengah akar 2, sin 150 itu setengah, dan sin 180 0. Nah, kemudian untuk kuadran ketiga, tadi mulainya dari sudut 180. 180 untuk di kuadran 3 rumusnya adalah tangen kotangen. Hanya tangen dan kotangen yang bernilai positif. Berarti sinus dan kosinus itu bernilai negatif pada kuadran 3. Nah, tadi di sini nilai sin 180 adalah 0. Maka sekarang naik lagi ke jari manis. 0 naik lagi jadi setengah. Minus setengah karena nilainya di kuadran 3 negatif. Kemudian ditambah lagi 15 derajat itu sin, ya tadi dari 180 tambah 30 itu adalah 210. Sin 210 adalah minus setengah. Sin 225 itu min setengah akar 2. Sin 240 adalah min setengah akar 3. Dan sin 270 adalah min 1. Nah, sekarang kita masuk ke kuadran 4. Kuadran 4 itu dimulai tadi dari 270 di jari jempol, nambah 30 berarti sudutnya adalah 300. 300 untuk di kuadran 4 rumusnya adalah kosek. Hanya kosinus dan sekan yang bernilai positif. Berarti untuk sinus dan yang lainnya bernilai negatif. Berarti tadi sin 270
Di sini adalah minus 1. Nah, sekarang nilainya juga masih minus untuk di kuadran 4. Minus 1 turun lagi min setengah akar 3. Untuk sudut 300 itu min setengah akar 3. Kemudian untuk sudut 15 itu min setengah akar 2. Sudut 330 itu min setengah. Dan berakhir di sudut 360 adalah 0. Nah, oke, next slide berikutnya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa cek kebenaran dari nilai-nilai yang saya sampaikan tadi. Ini saya hanya menjelaskan untuk sinus. Nah, sebetulnya untuk kosinus sama, cuma kebalikannya saja. Tapi penggunaannya juga sama, kita bisa menggunakan 5 jari tersebut. Nah, di sini tadi yang saya sampaikan bahwa dari jari manis ke jari kelingking ke jari manis itu selisihnya 30, 0, 30. Kemudian dari jari manis ke jari tengah itu selisihnya 15, 45. Kemudian dari jari tengah ke jari telunjuk selisihnya 15 itu 60. Dan jari telunjuk ke jari jempol itu selisihnya 30 lagi, jadi 90. Nah, ini nilai sudutnya sama ya Bapak Ibu semua, selisihnya tadi seperti yang saya sampaikan, tinggal dibolak-balik saja. Kemudian nilai-nilai sudutnya ini setengah, dimulai dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, setengah akar 3 lagi, kembali ya mengikuti aturan kuadran. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian, silakan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ibu Novia. Nah, itulah tadi pemaparan dari kanal yang disajikan dari Ibu Novia Chandrawati. Saya persilahkan kepada seluruh partisipan, apabila ada tanggapan, silahkan raise hand untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kita pada hari ini, atau bisa juga mengetik pertanyaannya di dalam kolom chat. Ibu Novia, untuk kanal pelatihannya ini bernama Sagu Sanov sama Sagu Sametran ya Bu ya? Iya. Oke, mungkin bisa dijelaskan lagi Bu kepanjangan dari Sagu Sanov atau Sagu Sametran Bu? Ya, Sagu Sanov itu satu guru, satu metode Novinger. Oh, Novenger, oke. Kemudian untuk Sagu Sametran Bu? Satu guru, satu metode tradisional. Tradisional. Yang tadi Ibu jelaskan ini adalah kanal Sagu Sanov ya Bu ya? Iya, betul. Gimana dengan Sagu Sametrannya Bu? Baik Ibu, ini saya sedang menyiapkan. Ibu Novia, saya lihat di kolom attendee ada juga nama Ibu, 3 nama di sini, Ibu Novia Chandra. Iya. Ini ada 3 di kolom attendee. Ibu belum bisa share ya Bu ya? Share konten di... Saya share ke WA aja seperti tadi, bisa nggak? Oh ya, oke. Seperti tadi. Dibantu sama Ibu Maisuri. Oke Bu, ya silahkan. Sambil memprepare materi Sagu Sametran, silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan tentang terkait kanal pelatihan Sagu Sanov, satu guru, satu Novinger. Silakan Bapak Ibu. Jadi ini yang satu
Novinger ini Bu yang tadi terkait dengan sinus, kosinus adalah cara tercepatnya ya Bu ya, Iya, betul. untuk mengetahui kuadran keberapa letak dari kosinus dan kotangannya. Ya, ini saya temukan karena memang dalam prakteknya ketika kita menyelesaikan soal-soal vektor pada fisika itu kan menggunakan konsep matematika. Dan Iya, kalau misalnya kita sampaikan secara tabel yang seperti tadi, itu kan pasti anak-anak udah pusing betul. dan mumet melihat angka-angkanya yang dari mulai sudut 0 sampai 360. Nah, alhamdulillah menurut pengamatan saya ternyata dengan menggunakan 5 jari itu memiliki tadi selisih yang sama dan simetris begitu. Jadi lebih mempermudah. Saya juga andaikan guru saya seperti Ibu menjelaskan, saya lebih hafal yang gitu. Terima kasih. Saya baru tahu, oh ternyata jari kita ini sudah bisa ditebak dari kosinus dan kotangannya dan letak kuadrannya. Iya, betul. Ibu udah saya share di grup ya untuk yang sagusametrannya. Oke, Bu Nyamasuri mungkin bisa mengecek, akan menampilkan PPT materi kanal yang kedua dari Ibu Novia. Oke, sudah tampil. Mungkin bisa menjelaskan semuanya dulu, Bu, sambil menunggu pertanyaan dari semua partisipan. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Perkenankan saya akan menyampaikan materi tentang belajar vektor melalui permainan tradisional kuda bisik. Ayo aku tangkap kamu. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kanal IGI yang telah memberi kesempatan kepada saya, khususnya juga kepada Bapak Ibu hebat semua serta panitia yang sudah mengizinkan saya untuk men-share konten-konten yang selama ini sudah saya terapkan dalam pembelajaran di sekolah. Nah, untuk belajar vektor melalui permainan tradisional, oke, kita lanjut dulu slide berikutnya. Mohon dilanjut Bu, slide berikutnya. Oke, next, Bu. Bisa dilanjut Bu. Ya, oke. Pendahuluan pembelajaran sains dan matematika membutuhkan suasana pembelajaran yang menyenangkan tanpa menghilangkan jejak tradisi warisan leluhur bangsa. Dibutuhkan kecakapan dan kolaborasi antara fisik, jiwa, dan raga sehingga menyeimbangkan kerja otak kanan dan otak kiri para peserta didik. Melalui permainan tradisional, siswa diajak untuk mengolah rasa, karya, dan pikir sehingga para siswa bisa tumbuh menjadi pribadi yang saintis, kuat jasmani, mental, dan spiritualnya. Nah, hal ini sangat diperlukan agar ketergantungan terhadap gadget dapat diimbangi dengan gerak fisik yang senantiasa penuh dengan toleransi sosial, memiliki penghayatan penuh sehingga memiliki sikap peduli, menjunjung harkat martabat bangsa di masa yang akan datang, dan yang kita ketahui bahwa saat ini sangat cepat berubah dan berkembang. Ya, jadi saya akan memaparkan dulu alasan utama kenapa saya menggunakan metode tradisional ini, bahwa suasana belajar di dalam kelas itu terkadang sering membosankan bagi para siswa. Maka saya dalam
pembelajaran di sekolah, saya mengupayakan agar pembelajaran yang tidak hanya bersifat indoor di dalam ruang, tapi juga saya berusaha menampilkan pembelajaran-pembelajaran yang bersifat outdoor. Nah, salah satu pembelajaran outdoor yang sangat menarik bagi saya adalah merefleksi kembali permainan-permainan tradisional. Nah, di antara permainan tradisional yang sudah saya terapkan yaitu permainan kuda bisik, di mana permainan kuda bisik ini juga bisa dikombinasi dengan gerakan-gerakan yang ternyata juga sangat menyenangkan bagi para siswa, terutama dalam mempelajari materi-materi yang juga dianggap sulit dan membosankan. Nah, diantaranya adalah materi vektor. Nah, biasanya agak kesulitan Bapak Ibu guru menjelaskan resultan ya, berapa sih resultan dari penjumlahan atau pengurangan dari dua buah vektor atau lebih. Nah, ternyata dengan metode tradisional ini siswa bisa bekerja sama, berkolaborasi, dan bisa saling melengkapi satu sama lain. Nah, baiklah kita lihat untuk materi vektor itu sendiri dari segi definisi, gambar, dan notasi vektor. Bahwa kita ketahui vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nah, nilai itu ditandai dengan angka-angka biasanya. Sedangkan arah itu ditandai dengan anak panah. Nah, biasanya siswa sering lalai masalah arah. Ya, mereka tahu angka, tapi untuk arah biasanya jarang ditulis kemana arahnya, panahnya tidak dibuat. Nah, dengan adanya metode ini, siswa jadi tahu sebetulnya kemana sih arahnya gitu ya. Kalau kita jumlahkan A tambah B, nanti resultannya kemana arahnya gitu ya. Nah, di sini misalnya ada gambar sebuah vektor A ya yang memiliki sudut theta. Kemudian vektor A ini kita refleksikan terhadap sumbu X, itu menjadi ini mohon maaf ini ada revisi ya, ini bukan Y tapi AX ya, ini AX. Kemudian di sini yang disumbu Y itu adalah AY. Nah, di mana keterangannya AX itu adalah komponen vektor A pada sumbu X, sedangkan AY itu adalah komponen vektor A pada sumbu Y. Dan theta itu terbentuk antara sudut antara garis pada sumbu X itu AY dengan vektor A-nya sendiri atau vektor asal ya, kita sebut vektor A ini adalah vektor asal. Nah, untuk mencarinya misalnya vektor A itu nilainya 2 meter. Maka jika tetanya 30 derajat, maka AX adalah A dikali yang dekat dengan sudut itu adalah theta. Adalah cos. Berarti AX itu adalah A dikali cos theta. Kalau misalnya tetanya 30, A-nya 2, maka kita bisa hitung nilai AX. AX adalah 2 dikali cos 30. Di mana cos 30 itu merupakan sudut istimewa setengah akar 3. Nah, jadi kita kalikan setengah akar 3 dikali 2, maka nilainya adalah 1 dikali akar 3 atau akar 3. Sedangkan AY itu berarti kita mengalikan unsur A dikali dia posisinya AY itu di seberang sudut theta, maka kita menggunakannya sinus. Berarti AY itu adalah vektor A nilainya dikali dengan sinus theta. Kalau tadi tetanya 30, maka AY adalah 2 dikali sin 30. Sin 30 kita tahu tadi adalah sudut istimewa juga, setengah nilainya. Berarti AY adalah 2 dikali setengah. Berarti nilainya 1. Nilai AY adalah 1 dan tadi nilai AX adalah akar 3. Oke, mohon maaf Bu, Novi saya potong sedikit. Waktu tersisa 5 menit lagi Bu untuk memperkenalkan bayangan tentang kanal pelatihan Ibu.
Ya, oke, ini adalah gambar-gambarnya, vektor A, vektor AB, dan vektor B. Oke, next. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan juga. Boleh next. Ya, ini adalah latihan soal sama. Bisa next. Nah, ini kemudian bisa saya klik ya. Ini adalah video yang sudah kami unggah ke YouTube. Di sana bisa bantu nggak ya untuk ngeklik itu tadi link videonya. Link videonya nanti mungkin bisa di di copy paste aja di link chat room. Jadi semua iya. bisa langsung melihatnya. Iya, oke. Jadi itu di link chatnya itu adalah gambar aplikasi video yang kami terapkan permainan tradisional di lapangannya. Ya, demikian presentasi saya kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali pemaparan dari Ibu Novia bagaimana membuat matematika itu sebenarnya menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan. Guru harus banyak interaktif dari segi banyak metode pembelajaran. Dari saya lihat dari kolom chat Ibu tidak ada pertanyaan. Nanti Bapak Ibu partisipan kalau bisa chat langsung Ibu Novia untuk memperdalam lagi tentang kanal pelatihan yang ditampilkan tadi. Oke, untuk mempersingkat waktu saya kembali ke Pak Imran